Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Anissa Sri Rahmi, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 1 Poltekkes Kemenkes Mataram. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul dan sistem genitalia wanita. Pada anatomi panggul ini ada namanya os sacrum, os coccygeus, dan os coxe. Di os coxe ini terbagi menjadi 3 lagi, ada namanya os ilium, os ischium, dan os pubis. Pada os sacrum ini terdapat tulang yang menonjol yang disebut os promontorium. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam jenis panggul. Macam-macam jenis panggul itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ginekoid, yang kedua ada android, yang ketiga ada antropoid, dan yang keempat ada platypeloid. Nah, yang pertama ada jenis panggul ginekoid. Jenis panggul ini umumnya dimiliki oleh seorang wanita, yang dimana bentuk panggulnya itu berbentuk oval dengan sisi kanan dan kiri lebih lebar daripada sisi depan dan belakang. Lalu yang kedua, jenis panggul android, yang dimana jenis ini umumnya dimiliki oleh seorang laki-laki, yang dimana jenis panggulnya itu berbentuk lonjong dan berbentuk seperti hati atau jantung. Nah, lalu yang ketiga ada jenis panggul antropoid, yang dimana jenis ini tuh berbentuk seperti lonjong telur dengan sisi depan dan belakang lebih lebar daripada sisi kanan dan kiri. Dan yang keempat, jenis panggul yang keempat ada jenis platypeloid, yang dimana pada jenis ini rongganya itu berbentuk pipih dan sisi kanan dan kiri lebih besar daripada sisi depan dan belakang. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang ligamen-ligamen yang ada pada anatomi panggul. Yang pertama, di bagian sini, di bagian ilium terdapat ligamen iliolumbale. Di sebelahnya lagi, masih pada bagian ilium juga terdapat ligamen inguinale. Lalu tepat di sebelah dengan articulatio sacroiliaca terdapat ligamen yang dinamakan ligamen sacroiliacum arterius. Tempat os femur menempel juga terdapat ligamen, yakni ligamen iliofemoral. Lalu selanjutnya kita berlanjut ke os pubis, juga terdapat ligamen, yakni ligamen pubicum superius. Lalu di bagian sini terdapat ligamen, yakni ligamen sacrospinale. Di sebelahnya lagi ligamen sacrotuberale. Tepat di samping tulang sakrum berada. Di sana terdapat 2 ligamen, yakni ligamen sacrospinale dan sacrotuberale. Kita berbalik ke tulang promontorium yang berada di belakang, juga terdapat 1 ligamen, yakni ligamen supraspinale. Kita berlanjut ke tulang coccygeus. Di tulang coccygeus ini terdapat 2 ligamen. Yang pertama ada ligamen sacrococcygeum posterius superficial, lalu di sebelahnya terdapat ligamen sacrococcygeum posterius profundum. Baik, sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang anatomi panggul. Anatomi panggul dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada 2 tulang coccygeus, ada tulang coccygeus, dan ada tulang sacrum. Di tulang coccygeus terbagi menjadi 3, ada tulang ilium, ischium, dan tulang pubis. Pada tulang ilium dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada crista iliaca yang tebal, lalu di sebelahnya lagi ada spina iliaca, dan di sini ada spina iliaca anterior superior. Di sini ada spina iliaca anterior inferior. Di sini ada spina iliaca posterior superior. Di sini ada spina iliaca posterior inferior. Pada tulang ischium dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tuber ischiadica, yang kedua ada foramen obturatum, yang ketiga ada acetabulum, dan yang menonjol di
belakang ini namanya spina ischiadica. Kita lanjut ke bagian pubis. Pubis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ramus superior osis pubis yang paling atas, yang di bawahnya bernama ramus inferior osis pubis, dan yang pembentuk pada segitiga yang berada di pubis ini disebut arcus pubis. Pada tulang sakrum dibagi menjadi beberapa bagian. Ada os promontorium yang menonjol ini, dan yang berlubang-lubang, tulang yang memiliki lubang disebut foramina sacralia anterior. Lanjut ke tulang coccygeus. Tulang coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 tulang bisa melebar. Pada anatomi panggul terdapat beberapa artikulasio atau persendian. Yang pertama itu ada artikulasio sacroiliaca, di mana pertemuan antara tulang sakrum dengan tulang ilium menjadi ART atau artikulasio sacroiliaca. Yang kedua ada artikulasio sacrococcygeal yang dimana pertemuan antara os sakrum dengan os coccygeus sehingga menjadi artikulasio sacrococcygeal. Yang ketiga ada symphysis pubis yang berada di sini. Pada anatomi panggul ini terdapat pelvis yang terbagi menjadi 2. Ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor biasa disebut dengan pars pelvis atau pelvis palsu, yang dimana yang berada pada di atas linea terminalis, yang berfungsi untuk menyokong organ abdomen seperti usus, lambung, dan lainnya. Yang kedua ada pelvis minor atau yang disebut true pelvis yang berada di bawah linea terminalis, yang berfungsi untuk menyokong organ reproduksi wanita. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem genitalia pada wanita. Yang pertama saya akan menjelaskan melalui sistem genitalia eksternal. Yang pertama ada labia mayor, ada labia minor, ada klitoris, dan bagian perineum wanita. Pada sistem genitalia eksternal juga terdapat sinus dan mons pubis. Lalu pada sistem genitalia wanita yang interna ada uterus, ada tuba fallopi, ovarium, fimbriae, sama ada fundus uteri, ada embrio, ada endometrium, ada epimetrium, ada cervix, dan ada vagina. Baik, di sini ada musculus genitalia pada wanita. Yang pertama ada musculus bulbospongiosus. Yang kedua ada musculus transversus perinei superficial. Yang ketiga ada musculus sphincter ani externus. Yang keempat ada musculus levator ani atau levator ani. Yang kelima ada musculus transversi perinei superficial et profundus. Yang keenam ada musculus gluteus maximus, dan yang ketujuh ada musculus ischiocavernosus, dan yang terakhir berada pada os femur, yakni musculus gracili. Pada sistem reproduksi wanita juga terdapat yang namanya kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene memiliki posisi masing-masing. Kita mulai dari kelenjar Bartholin. Pertama, ada kelenjar Bartholin yang posisinya berada di sini, dekat dengan perineum atau lubang vagina. Kelenjar Bartholin ini sendiri terletak di setiap sisi lubang vagina. Mereka mengeluarkan cairan yang membantu melumasi vagina tersebut, dan kadang-kadang saluran dari kelenjar-kelenjar ini menjadi terhalang, sehingga cairan akan kembali dan menyebabkan pembekakan atau yang biasa disebut Bartholin cyst. Lalu kelenjar Skene. Kelenjar Skene berada berdekatan dengan klitoris. Kelenjar Skene ini sendiri homolog dengan kelenjar prostat yang ada pada laki-laki. Kelenjar Skene ini bisa menghasilkan mukus, dan kelenjar Skene ini terletak di kedua sisi lubang uretra. Baik, masih pada sistem genitalia wanita, kita akan membahas sedikit tentang sistem genitalia wanita eksternal atau sistem genitalia yang berada di luar. Kita mulai dari yang pertama ada mons pubis.
Mons pubis atau yang biasa disebut dengan mons veneris. Mons pubis ini merupakan jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang bersifat lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat yang berada di atas simfisis pubis. Mons pubis ini sendiri mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam. Rambut tersebut memiliki sifat kasar dan ikal pada masa pubertas. Mons pubis berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama kaitus atau selama kita melakukan hubungan seksual. Lalu mons pubis ini sendiri semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut dari mons pubis ini sendiri pun mulai menipis. Setelah dari mons pubis, kita berlanjut ke labia mayor. Labia mayora atau dua lipatan kulit panjang yang melengkung dan menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Labia mayor ini memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya sekitar 7-8 cm, lebarnya sekitar 2-3 cm, dan tebalnya sekitar 1-1,5 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina, lubang vagina. Labia mayor ini memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar, sama dengan rambut yang berada pada mons pubis, dan semakin menipis ke arah luar perineum. Labia mayor ini tebal sama seperti di mons pubisnya, sehingga semakin menuju ke perineum, rambut-rambut tersebut semakin menipis, bahkan mungkin hanya tersisa sedikit karena saking menipisnya. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lapisan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut. Labia minor memiliki pembuluh darah yang banyak, membuat labia tersebut berwarna merah. Kemerahan kemungkinan labia mayor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor itu disebut sebagai vestibulum. Kita berlanjut pada klitoris. Teman-teman bisa lihat klitoris yang ada. Klitoris ini adalah organ pendek yang berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 mm dan erektil dengan terletak di bawah arcus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitorisnya itu akan membesar secara otomatis. Dan klitoris ini sendiri ditutupi oleh kulit epidermis tipis yang kaya akan saraf sensorik. Lalu ada namanya vestibulum. Vestibulum itu yang berada antara labia minora, klitoris, dan forehead. Vestibulum ini sendiri terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra, vestibulum minus atau scan vagina, dan kelenjar pravagina, vestibulum maius, vulvagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum ini sendiri dia bersifat tipis dan agak berlendir, mudah teritasi oleh bahan kimia atau panas dan friksi atau celana jeans yang ketat. Kita berlanjut pada organ genitalia internal pada wanita. Kita mulai dari vagina. Vagina berada di sini. Vagina merupakan penghubung
antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina itu sendiri berukuran sekitar 6,5 sampai 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim yang biasa disebut torsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dan beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk seperti fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Lalu ada uterus. Uterus itu sendiri berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng. Ini namanya uterus. Terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus ini sendiri sekitar 7 sampai 7,5 cm dengan lebar 5 cm dan tebalnya 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiopleksi membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120 sampai 130 derajat dengan cervix uteri. Fundus uteri ini juga memiliki beberapa bagian atau terdiri dari yang pertama ada fundus uteri atau yang biasa disebut dasar rahim, yang kedua ada korpus uteri atau capum uteri, dan yang ketiga ada cervix uteri. Lalu di sini ada ovarium. Ovarium terletak di kanan dan kiri uterus. Ovarium terletak di kanan dan kiri uterus yang terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium tersebut berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari. Ligamentum ovari terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium ini sendiri berada di dalam kapum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik. Baik, sekian video anatomi panggul dengan sistem genitalia wanita dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.